Selamat datang di channel Kurota Kawatasyono Namaewa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga SN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurota KKUROTAK. Nanti kalau langsung muncul channel saya di urutan yang agak atas, mungkin paling atas. Di video saya yang ke 1014 ini saya akan membahas mengenai 5 jenis banding. Nah, tentunya ini banding yang berhubungan dengan YouTube. Nah, yang pertama mengenai penyebab pelanggarannya. Untuk teguran banding atas teguran pedoman komunitas itu dilakukan ketika teman-teman itu melanggar aturan pedoman komunitas. Jadi teman-teman terkena teguran karena melanggar aturan pedoman komunitas. Karena itu teman-teman mengajukan banding. Kemudian yang kedua itu banding atas teguran hak cipta. Jadi teman-teman memakai karya orang lain ya, biasanya itu musik, tapi tidak selalu musik, tapi cenderungnya itu ke musik. Jadi kalau teman-teman pakai musik orang lain, bukan karya sendiri, itu kemungkinan itu akan terkena teguran hak cipta. Ya, karena itulah perlu banding. Kemudian yang ketiga itu banding atas penghentian channel atau akun. Nah, ini penyebabnya itu kalau teman-teman itu 3 kali atau lebih melakukan pelanggaran, ya, melakukan pelanggaran yang mengakibatkan teguran. Berarti terkena teguran 3 kali atau lebih. Bisa teguran pedoman komunitas, bisa juga hak cipta. Nah, dalam kurun waktu 90 hari. Nah, maksudnya apa? Ketika teman-teman itu dalam 90 hari itu melakukan pelanggaran 3 kali, itu bisa terkena penghentian akun. Tapi kalau misalkan bulan ini melakukan pelanggaran, dapat teguran, kemudian 2 bulan lagi dapat teguran, kemudian 5 bulan lagi dapat teguran, itu tidak terkena penghentian akun karena sudah lebih dari 90 hari. Tapi kalau dalam 90 hari itu terkena 3 kali atau lebih teguran, itu bisa terkena penghentian akun. Nah, bisa juga kalau teman-teman melakukan pelanggaran berat, itu bisa langsung terkena penghentian akun channel. Jadi teman-teman perlu banding untuk itu. Nah, kemudian yang keempat itu ada banding atas monetisasi yang dinonaktifkan akibat traffic tidak valid. Nah, penyebabnya teman-teman itu melakukan tindakan yang berakibat pengiklan mengalami kerugian. Nah, jadi teman-teman itu biasanya cenderungnya itu nonton video sendiri, sudah monetisasi tapi nonton video sendiri. Nah, entah itu nonton videonya itu pakai channel orang lain, atau pakai channel saudara, tangga, atau mungkin pakai HP orang lain. Nah, mungkin pakai HP sendiri tapi pakai akun orang lain. Nah, seperti itu yang mengakibatkan traffic tidak valid, monetisasinya dinonaktifkan. Nah, mungkin teman-teman perlu banding setelah terkena itu. Kemudian yang kelima itu banding atas ikon monetisasi warna kuning. Jadi ikon warna kuning itu menunjukkan kalau video teman-teman itu tidak disukai oleh pengiklan atau tidak ramah pengiklan, mungkin tidak sesuai syarat, gitulah. Baratnya dibenci pengiklan. Jadi kemungkinan itu iklannya tidak ada atau jarang. Nah, mungkin teman-teman perlu banding untuk itu. Nah, kemudian berikutnya ini yang mengenai persentase keberhasilan banding. Nah, ini pendapat saya sendiri ya. Nah, yang pertama itu kalau banding atas teguran pedoman komunitas, ini menurut saya itu persentase keberhasilannya itu 70%. Nah, saya sudah berapa kali ya, 2 kali atau berapa kali itu melakukan banding atas teguran pedoman komunitas dan selalu berhasil. Karena itu saya anggap ini 70% berhasil. Jadi kalau memang teman-teman itu tidak melakukan pelanggaran sama sekali, banding akan diterima. Jadi kemungkinan berhasilnya itu cukup tinggi. Nah, kemudian yang kedua itu banding atas teguran hak cipta. Ini saya berpendapat ya persentase keberhasilannya itu 20% karena apa ya? Kecil gitu. Ini termasuk presentasinya kecil karena banding itu tidak hanya hubungan antara kita dengan pihak YouTube gitu, tapi kita juga ke pihak YouTube, juga ke
pemilik hak cipta. Jadi kemungkinan banding berhasilnya itu lebih kecil. Kalau yang pedoman komunitas itu kan antara kita dengan pihak YouTube saja. Jadi kemungkinan berhasilnya lebih tinggi. Nah, jadi ini saya menuliskannya tuh kemungkinan berhasil itu 20%. Jadi 1:5 lah. Berhasil atau gagal. Tapi saya sendiri juga tidak tahu itu apakah ada yang sudah berhasil atau belum ya melakukan banding atas ini teguran hak cipta. Kemudian yang ketiga ini banding atas penghentian akun atau channel ini, saya menuliskannya 0,1% berhasil, 0,1% berhasil. Karena gini ya, ketika channel teman-teman itu terkena penghentian channel atau penghentian akun diblokir, itu hampir bisa dipastikan itu teman-teman itu pasti melakukan pelanggaran keras atau melakukan berkali-kali terkena teguran. Nah, jadi melakukan banding pun hampir bisa dikatakan percuma. Gitu ya. Percuma saja melakukan banding itu hampir bisa dipastikan akan gagal. Nah, karena itulah kalau misalkan teman-teman jangan sampai terkena inilah, jangan sampai terkena penghentian akun atau channel. Jadi ketika tegurannya itu masih 1 atau 2, itu teman-teman harus sangat hati-hati. Baru 1 teguran itu harus sangat hati-hati biar tidak mengalami ini. Karena kemungkinannya itu sangat sulit untuk berhasil dalam bandingnya. Nah, begitu juga ini ya, monetisasi dinonaktifkan akibat traffic tidak valid. Nah, bandingnya itu juga sangat kecil gitu persentase keberhasilannya. Bahkan ketika saya dulu itu melakukan traffic tidak valid, itu ada keterangan yang menjelaskan keterangannya itu kayak gini, Anda diperbolehkan untuk melakukan banding walaupun kemungkinan besar akan ditolak, intinya seperti itulah. Jadi itu dari pihak YouTube sendiri itu mengatakan kalau bandingnya hampir bisa dipastikan ditolak. Karena itulah kemarin itu banyak sekali yang bertanya ke channel saya itu mengenai banding, dan banyak yang bilang sudah mengajukan banding tetapi ditolak. Iya, karena saya sendiri juga tidak menyarankan untuk banding gitu. Karena banding itu hampir bisa dipastikan ditolak. Nah, kemudian untuk banding atas ikon monetisasi warna kuning, nah ini sangat tinggi ya, persentase keberhasilannya itu ya 99,9% berhasil. Jadi saya tuh kadang-kadang itu ya video saya entah kenapa itu ikonnya berubah jadi kuning dengan sendirinya, entah apa sebabnya. Nah, dan ketika saya mengajukan banding itu hampir selalu berhasil gitu. Berubah jadi hijau lagi. Nah ini karena itu saya menuliskan presentasinya, pendapat saya itu 99,9%, hampir selalu berhasil. Kemudian yang terakhir ini saran dan cara lain selain banding ya. Ini ada cara lain sekaligus ada beberapa yang saya sarankan, ada juga yang tidak saya sarankan. Nah, banding atas teguran pedoman komunitas ini cara lainnya itu adalah menunggu 90 hari. Jadi setelah 90 hari ya secara aturan itu harusnya itu teguran akan hilang dengan sendirinya, menurut aturannya seperti itu. Tapi banyak yang cerita katanya setelah 90 hari tidak hilang atau apa. Saya sendiri juga tidak tahu itu benar atau tidak. Yang jelas menurut aturan resminya itu setelah 90 hari teguran akan hilang dengan sendirinya. Nah, begitu juga dengan teguran hak cipta, setelah 90 hari itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, namun kalau dulu ya itu edit video itu bisa. Jadi ketika terkena tegurannya itu karena video di menit keberapa sampai keberapa, itu ketika diedit bagian yang terkena teguran itu dihapus, musiknya saja dihapus, itu tegurannya hilang. Saya pernah mengalami seperti itu, tapi entah fasilitas itu masih bisa dipakai atau tidak, saya sendiri juga tidak tahu. Mungkin teman-teman bisa coba. Kemudian cara lainnya mengajukan permintaan pada pemilik hak cipta, tapi ini tidak saya sarankan ya, karena banyak yang cerita, entah ini benar atau enggak, banyak yang cerita kalau ketika mengajukan permintaan itu
banyak yang dapat izin dari pemilik hak ciptanya tetapi kenyataannya terkena teguran. Jadi kalau mengajukan ke permintaan, masalahnya yang saya tahu itu kadang itu yang ngeklaim hak cipta itu lebih dari satu gitu. Saya pernah ngalami itu yang ngeklaim itu tujuh YouTuber atau kemana gitu lah, 7 pihak yang ngeklaim hak cipta itu. Jadi kalau mau mengajukan permintaan itu ngajukan ke siapa, ke tujuh-tujuhnya. Nah itu kan repot. Jadi kalau misalkan edit video itu bisa dilakukan dan berhasil, itu cara yang paling saya sarankan. Tapi kalau tidak bisa ya mungkin nunggu 90 hari. Kalau menurut aturan resminya sih setelah 90 hari akan hilang. Tapi menurut kenyataannya saya sendiri juga kurang tahu. Lebih baik itu berhati-hati saja, jangan menggunakan karya orang lain. Kemudian untuk banding atas pengertian akun, nah cara lainnya ini mungkin teman-teman bisa membatalkan pendaftaran Google AdSense ya. Kalau saya sendiri sih kalau misalkan belum tahu aturan tentang YouTube, lebih baik jangan buru-buru daftar AdSense, jangan buru-buru daftar monetisasi ya. Pelajari dulu gitu. Kalau sudah benar-benar pasti tidak melakukan pelanggaran itu baru daftar gitu. Tapi kalau sudah terlanjur ya lebih baik dibatalkan lalu buat akun dengan identitas lain. Kalau dengan identitas yang sama saya sendiri juga tidak tahu ya. Kalau identitas lain mungkin adiknya apa kakak, apa pakai nama adiknya, pakai nama kakaknya, pakai nama istri, suami atau apa mungkin berhasil. Tapi kalau pakai identitas sendiri, saya sendiri kurang tahu itulah, karena saya sendiri tidak mengalaminya. Dan saya akan aman dari ini. Kemudian banding atas monetisasi dinonaktifkan akibat traffic tidak valid ya. Kalau traffic tidak validnya itu bersifat sementara, nah saran saya itu lebih baik menunggu 30 hari daripada mengajukan banding. Jadi jangan mengajukan banding tapi tunggu saja selama 30 hari. Jadi saran saya buat teman-teman itu ketika terkena ini traffic tidak valid, teman-teman baca pemberitahuan dari YouTube secara detail, pahami sampai benar-benar paham. Kalau memang hanya bersifat sementara 30 hari, saran saya itu tunggu saja sampai 30 hari. Tidak perlu ajukan banding, itu lebih baik. Kemudian yang terakhir, banding atas iklan monetisasi warna kuning. Ini saran dari teman-teman ya, saya sendiri belum pernah melakukannya karena ini ketika teman-teman memberikan saran ini tuh video saya semuanya sudah hijau gitu, tidak ada yang kuning. Jadi ada yang menyarankan itu mengganti thumbnail atau judulnya. Thumbnail itu apa ya? Sampul apa ya? Sampul video itulah. Itu diganti atau judulnya diganti. Itu ikonnya bisa berubah jadi hijau. Katanya seperti itu. Teman-teman boleh dicoba. Kalau saya sendiri belum pernah nyoba karena ini sudah hijau semua. Nah, kemudian bisa juga hapus video. Kalau misalkan kuning takut nyebar atau gimana ya, dihapus video pun nggak masalah buat yang baru yang aman. Atau teman-teman bisa menonaktifkan monetisasi videonya. Jadi kuningnya diubah jadi hitam atau abu-abu. Kalau tidak bisa diubah jadi hijau, bisa diubah jadi hitam atau abu-abu sekalian tidak ada iklannya. Nah itu pilihan sih teman-teman. Tapi kalau saran saya kalau misalkan masih bisa hijaukan aja. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini mengenai banding. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.